Hai, kembali lagi bersama Umi. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tema 1, yaitu keberagaman budaya di Indonesia, di mana kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi keberagaman sosial, ekonomi, budaya, etnis dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat menyebutkan keberagaman budaya di Indonesia dengan lengkap, seperti bahasa daerah, pakaian adat, kesenian daerah, makanan khas, alat musik daerah, upacara adat, dan kain tradisional. Nah, silahkan dinikmati ya. Nah, materi pembahasan kita kali ini ada 5. Yang pertama, ada bahasa daerah, ada upacara adat, ada alat musik daerah, ada kesenian daerah, dan ada rumah adat. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama yaitu bahasa daerah. Nah, bahasa daerah kita apa? Bahasa daerah kita yaitu bahasa daerah Palembang. Nah, di sini Umi akan contohkan beberapa bahasa aja ya. Nah, yang pertama ada bahasa Banjar. Bahasa Banjar itu dari Kalimantan Selatan. Ada juga bahasa Batak. Bahasa Batak itu dari Sumatera Utara. Ada juga bahasa Betawi. Bahasa Betawi itu dari Jakarta. Nah, bahasa Minang yaitu dari Sumatera Barat. Nah, selanjutnya ada bahasa Sunda. Bahasa Sunda itu berasal dari Jawa Barat. Nah, dan yang terakhir yaitu bahasa Sasak. Bahasa Sasak itu berasal dari NTB, yaitu Nusa Tenggara Barat. Nah, jadi anak-anak Umi bisa eksplor lagi ya bahasa-bahasa yang lain di daerah yang lain seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, dari bahasa daerah kita lanjut ke rumah adat. Nah, rumah adat yang ini coba anak-anak Umi lihat dulu, kira-kira ini dari daerah mana ya? Ya, benar. Ini yang pertama ada tanduk-tanduknya itu rumah gadang. Rumah gadang itu dari Sumatera Barat atau Padang. Nah, selanjutnya ada yang kedua, gambar yang kedua itu rumah kebaya dari Jakarta. Kenapa Umi namanya rumah kebaya? Ya, memang namanya dari sananya memang rumah kebaya. Selanjutnya kita masuk ke rumah adat yang berikutnya. Nah, selanjutnya rumah adat Tongkonan. Nah, rumah adat Tongkonan ini berasal dari Sulawesi Selatan. Nah, rumah adat ini merupakan rumah adat masyarakat Toraja, di mana Tongkonan itu sendiri berasal dari kata tongkon, yang artinya duduk bersama-sama. Nah, dengan model atap melengkung menyerupai perahu, terdiri atas susunan bambu, beberapa bambu. Nah, tapi sekarang itu sudah berubah. Ada beberapa yang sudah diganti dengan atap dari seng, karena mungkin sesuai dengan kemajuan zaman ya. Nah, di bagian atasnya itu terdapat deretan tanduk kerbau anak Umi. Nah, banyaknya tanduk kerbau itu menunjukkan status sosial si pemilik rumah tersebut. Nah, jadi itulah penjelasan dari rumah adat Tongkonan. Selanjutnya yaitu rumah adat Honai. Nah, rumah adat Honai ini berasal dari Papua. Nah, bentuk rumahnya ini sangat unik, di mana bentuknya seperti kerucut dan dibangun dari material alam seperti jerami. Nah, rumah adat Honai ini juga dibagi menjadi 3 kategori. Jadi di dalam rumahnya itu terdapat beberapa. Ada kategori yang pertama yaitu rumah untuk pria, namanya Honai. Rumah untuk wanita namanya Ebei. Dan yang untuk kandang hewannya itu Wamai. Nah, rumah adat Honai ini bukan saja menjadi tempat tinggal semata, melainkan juga sebagai tempat pengajaran kehidupan untuk mendidik para laki-laki maupun perempuan. Jadi digunakan untuk beberapa kegiatan ya anak-anak Umi, bukan hanya untuk tempat tinggal saja. Oke, next. Nah,
Selanjutnya rumah adat Limas. Nah, rumah adat Limas ini yaitu berpusat di Sumatera Selatan, tepatnya di Palembang, daerah tempat tinggal kita ya. Nah, rumah ini bentuknya seperti limas. Nah, anak-anak bisa lihat di sini bangunannya ini bentuknya bertingkat-tingkat, di mana masing-masing tingkatannya itu memiliki filosofi atau memiliki makna budaya tersendiri. Nah, tingkatan di rumah ini memiliki 5 ruangan yang menjadi simbol dari 5 jenjang kehidupan masyarakat, yaitu usia, jenis, bakat, pangkat, dan martabat. Nah, itulah makna dari jenjang-jenjang yang ada di rumah limas di Sumatera Selatan. Oke, next. Kesenian daerah. Nah, kesenian daerah ini Umi mencontohkan dari daerah Jakarta dan Jawa Timur yang biasanya kita kenal ya. Di sini kesenian daerahnya yang pertama yaitu lenong. Lenong ini dari Betawi. Betawi tepatnya di Jakarta. Dan yang kedua yaitu reog Ponorogo. Nah, reog Ponorogo ini merupakan kesenian daerah dari Jawa Timur yang kita masih bisa lihat sampai sekarang. Lenong juga pun begitu. Jadi masih terbudayakan, masih dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu makanan khas daerah. Yang pertama ada coto Makassar, bahan dasarnya yaitu daging dan santan. Yang kedua ada kerak telur, itu dari Jakarta, bahan dasarnya yaitu telur. Yang ketiga ada papeda dari Papua, yaitu berbahan dasar dari sagu. Dan yang terakhir yaitu sate lilit dari Bali. Nah, ini berbahan dasar dari ikan yang diambil dagingnya, lalu kemudian dihaluskan. Nah, seperti itu ya. Upacara adat. Nah, ini Umi akan mencontohkan 3 saja ya. Yang pertama ada dukderan dari Semarang, biasanya dilakukan pada saat pawai. Yang kedua yaitu ada upacara ngaben, yang biasanya yaitu upacara pembakaran mayat di Bali. Dan yang ketiga yaitu ada Rambu Solo. Rambu Solo itu berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya Tanah Toraja. Nah, yang terakhir yaitu alat musik tradisional. Di sini ada 4 ya contohnya. Yang pertama ada kolintang dari Sulawesi Utara. Yang kedua ada tifa dari Papua. Dan yang ketiga ada sasando dari Nusa Tenggara Barat. Dan yang terakhir yaitu saluang. Saluang yaitu dari Sumatera Barat. Nah, setelah menyimak video pembelajaran ini, maka carilah contoh lain dari keberagaman budaya. Masing-masing 2 contoh ya anak-anak Umi. Silahkan ditulis di buku latihan kalian. Selamat mengerjakan.